saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Saudara, Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang telah berdiri sejak tahun 1984 dan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Jadi di tahun 2024 ini sudah genap 40 tahun Universitas Terbuka ini berkontribusi dalam memajukan bangsa. Lantas seperti apa perjalanan panjang Universitas Terbuka di dunia pendidikan Indonesia serta bagaimana Universitas Terbuka ini meningkatkan mutu pendidikannya, kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik saudara, untuk membahasnya sudah hadir dua orang narasumber saya di studio. Yang pertama Rektor Universitas Terbuka atau UT, Profesor Ojat Darajat Embus PhD. Selamat pagi Prof. Ojat, apa kabar? Selamat pagi Mbak Egit, alhamdulillah. Sehat dan terus semangat ya. Alhamdulillah. Baik, dan narasumber kedua kita pada hari ini ada Insinyur Edward Zubir MM selaku Direktur Universitas Terbuka Jakarta. Selamat pagi Pak Edward, apa kabar? Selamat pagi Mbak Egit. Sehat ya Alhamdulillah dua-duanya. sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Ojat dan juga Pak Edward sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio. Kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu nih karena 40 tahun ini bukan waktu yang singkat begitu ya. Istilahnya kalau manusia sudah matang secara emosional dan segala macam lini kehidupannya begitu ya. Namun dari Prof. Ojat terlebih dahulu boleh diceritakankah perjalanan panjang Universitas Terbuka selama 40 tahun ini dalam dunia pendidikan di Indonesia? Ya, alhamdulillah UT sudah mengarungi sebuah perjalanan yang sangat panjang, terbentang sejak tahun 84 sampai dengan saat ini. 40 tahun yang lalu pemerintah mendirikan UT, mendirikan sebuah perguruan tinggi negeri yang ke-45 dengan mengimplementasikan cara pembelajaran yang berbeda, di mana UT merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang didesain oleh pemerintah mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Nah, dalam perkembangan itu di tahap-tahap awal memang sangat sulit karena di tahap awal tersebut belum mendapat dukungan teknologi yang sangat kuat, tidak seperti saat ini. Jadi komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa sangat terbatas, dimediasi melalui surat menyurat, kantor pos, dan itu pun kadang-kadang sangat sulit kita berinteraksi dengan mahasiswa karena ketika misalnya kita berkirim surat pada mahasiswa, ternyata mahasiswanya pindah alamat rumah, surat kita tidak sampai sehingga berkarung-karung suratnya kembali ke UT. Gitu. Kegiatan pembelajaran hanya bertumpuk dan dilakukan melalui pembelajaran bahan ajar yang tercetak yang kita sebut sebagai modul, dilengkapi dengan bahan yang terekam seperti kaset atau juga siaran radio dan TV dan juga dengan sebagian lewat tulisan lewat media-media massa. Nah, jadi di tahapan awal itu memang sangat sulit, tapi kemudian seiring dengan perkembangan teknologi dan UT terus mengikuti, mengimplementasikan kemajuan yang dicapai dalam tahapan itu, alhamdulillah. Kemudian UT mengimplementasikan pembelajaran dengan pembelajaran secara online yang diawali dengan pada tahun 96 kita mengenal yang namanya Computer Mediated Communication atau CMC, sehingga interaksi pembelajaran, komunikasi terutama dengan mahasiswa bisa dijalin lebih baik lagi, lebih intensif lagi tanpa menggunakan torpos. Kalau di awal-awal tuh sifatnya lebih pada korespondensi, sehingga banyak orang memberikan makna sebagai correspondent education atau pendidikan korespondensi. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi, maka interaksi semakin bagus. Dan apalagi saat ini kita lihat dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka online learning atau pembelajaran dalam jaringan merupakan moda utama. Di samping bahan ajar utama modul sebagai sumber bahan belajar utamanya, tapi kita juga dalam layanan, memberikan layanan kepada mahasiswa, kita juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan interaksi atau komunikasi melalui pembelajaran dalam jaringan, melalui berbantuan internet, baik yang real time maupun yang tidak real time. Dan saya kira saat ini UT telah menjadi pilihan bagi masyarakat yang mereka ingin meningkatkan kualitas pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara belajar yang lebih fleksibel, bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan biaya yang sangat terjangkau, dengan kualitas yang bagus, maka UT menjadi pilihan. Dan itu merupakan buah dari kerja keras yang telah dirintis oleh para pendahulu UT. Seperti itu. Jadi
memang di tahun 1984 itu tentu saja internet tidak aksesibel hari Ya, ini begitu ya. betul. Namun dari tujuannya sendiri sudah sangat visioner dan ternyata sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat begitu ya Prof. Jadi saya ke Pak Edward nih. Ngomong soal kebutuhan masyarakat, nih di Jakarta sendiri kan lebih banyak masyarakat urban. Bagaimana perjalanan universitas terbuka di Jakarta lebih khususnya selama kurang lebih 40 tahun ini? Kerja dari pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang dimandatkan ke UT Jakarta itu mencakup wilayah DKI, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Kepulauan Seribu. Nah, itu berjalan sampai tahun 2013. Sampai 2013 ada perluasan. Jadi masuklah Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Nah, mulai dari 2013. Nah, perkembangan mahasiswa dari tahun ke tahun itu mulai terlihat, dan utamanya sebelum 2019 itu mahasiswa UT Jakarta itu jumlahnya kurang dari 15.000. Nah, namun di akhir 2019 sudah 15.600, dan di 2020 sudah 20 ribuan, dan 2021 meningkat jadi 32.000, 2022 40.000, 2023 62.000, Wow, pesat dan sekali. 2024 ini 68.000. Wah, ini perkembangan Jadi, yang signifikan ya, luar signifikan. biasa ya. Iya, Sangat betul. luar biasa, dan itu membuktikan bahwa UT ini makin diminati oleh generasi sekarang. Selain peningkatan jumlah partisipasi dan juga kenaikan angka mahasiswanya, begitu ada pencapaian yang berarti dari Universitas Terbuka Jakarta selama ini. Apa Ya. saja pencapaian itu? Baik, tentunya sebagai Universitas Terbuka Daerah, kita namakan itu, Jakarta, merupakan UT daerah yang paling banyak mahasiswanya. Ya. Dan juga kalau ditanyakan pencapaiannya, banyak dari mahasiswa UT Jakarta itu maupun alumninya yang sudah meraih prestasi di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Ya. Dan sebagai etalase dari UT daerah, Jakarta itu juga menjadi tempat uji petik, uji kualitas, juga di audit keuangan, yang membuat kita menjadi lebih baik untuk Termotivasi ya. kedepannya. Itu yang pencapaian-pencapaian yang seperti itu tentunya menjadi catatan bagi kami yang dalam menjalankan pendidikan tinggi jarak jauh sesuai dengan menjadi benchmark dan juga role Betul. model ya untuk Iya, tingkat betul, nasional betul. sendiri. Wah, menarik Betul. sekali ya menilik atau mengintip perjalanan Universitas Terbuka selama 40 tahun ini. Tapi nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang Kita. Anda kembali di Bincang Kita, Saudara, masih ditemani oleh Rektor Universitas Terbuka atau UT, Profesor Ojat Darojat Embus PhD, dan juga Direktur Universitas Terbuka Jakarta, Insinyur Edward Zubir MM, dan masih menilik perjalanan panjang Universitas Terbuka selama 40 tahun belakangan ini. Saya kembali ke Pak Edward ya, di Universitas Terbuka Jakarta sendiri dan juga Universitas Terbuka secara nasional kan memiliki komitmen untuk terus memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat Indonesia secara luas, namun dengan biaya terjangkau. Nah, ini bagaimana UT sendiri ini menjaga kualitas dan juga komitmennya bahwa tujuan ini harus tercapai? Baik, memang itu misi dari UT, memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh warga. Nah, untuk ini di Jakarta kita memberikan layanan informasi akademik, informasi bagaimana belajar jarak jauh itu yang baik, dan ini kita berikan layanan ada yang offline maupun juga yang online. Kita punya tim yang memberikan layanan lewat Zoom, lewat Microsoft Teams yang bisa dihubungi, dan juga menggunakan layanan belajar online yang bisa diakses 24 jam. Fleksibel sekali ya. Sehingga dengan demikian itu dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UT dan juga dievaluasi oleh badan tertentu yang memberikan predikat atau sertifikasi kepada kita. Jadi harus sesuai dengan track recordnya.
Oke, nah saya ke Prof. Ojat nih, mungkin biaya terjangkau ini mungkin cuma dari masyarakat awam kayak biaya terjangkau kualitasnya bagaimana ya? Nah ini bagaimana supaya biaya tetap terjangkau tapi kualitas tetap jempolan begitu? Iya, ini sangat penting. Saya ingin menyatakan bahwa kualitas merupakan satu-satunya cara hidup yang kita jalani, yang kita tempuh. Kualitas merupakan satu-satunya pilihan cara yang kita tempuh untuk memberikan layanan pendidikan pada masyarakat. Memang kita punya mandat penting dari pemerintah untuk memberikan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga bangsa dimanapun mereka berdomisili, gitu ya. Itu mandat itu harus tetap kita pelihara dan kita amankan sampai akhir hayat UT. Tetapi di sisi lain kita juga berkeyakinan bahwa kualitas harus menjadi garda, kualitas harus menjadi panglima di dalam memberikan layanan pada masyarakat. Nah, untuk kepentingan itu maka UT telah dilengkapi dengan yang namanya Internal Quality Assurance System yang kita sebut sebagai SIMINTAS, Sistem Penyaminan Kualitas. Sistem penyaminan kualitas itu kita adopsi dari EEOU Quality Assurance Framework. Kenapa begitu? Kan di Indonesia UT itu hanya merupakan pemain tunggal, gitu ya. Satu-satunya PTN yang menerapkan Distance Teaching University itu hanya UT sendiri, gitu. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu kita untuk kepentingan menjaga mutu kita mengadopsi EEOU Quality Assurance Framework, yaitu ASEAN Association of Open University. Nah, dari situ oleh kita diadopsi, tapi kemudian oleh kita diadaptasi dalam konteks Indonesia. Nah, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang kita lakukan sudah correspond well gitu kan dengan standar internasional. Nah, dari situ kita petakan ada 10 area kualitas sehingga UT dalam beroperasi tidak ada satu area pun yang tidak didasari oleh semangat mutu. Nah, kita punya 10 area kualitas. Tetapi untuk kepentingan operasional, kita juga ingin memastikan bagaimana supaya kebijakan mutu ini bisa diterapkan di semua unit, baik di pusat maupun di daerah, tanpa menimbulkan disparitas. Maka dari statement mutu tersebut kita buat dalam kebijakan-kebijakan mutu gitu kan pada masing-masing area yang kita sebut sebagai best practice-nya dalam pendidikan jarak jauh. Nah, oleh kita itu nanti dilengkapi dengan apa yang kita sebut sebagai standar operating prosedur atau SOP. SOP merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang gitu kan dalam menghasilkan suatu pekerjaan atau ketika mengeksekusi suatu pekerjaan. Nah, tetapi itu baru berupa langkah-langkah aja SOP itu. Nah, untuk memastikan bahwa ini bisa dipahami oleh semua orang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka kita lengkapi SOP itu dengan yang namanya petunjuk kerja. Ada work instruction-nya, gitu kan. Itu, nah di situ kita gambarkan tentang resources apa yang harus kita libatkan ketika mengeksekusi standar operating procedure tersebut. Di situ bicara tentang sumber daya manusia yang akan dilibatkan, bicara tentang anggaran, bicara tentang waktu tempuh dan sebagainya. Itu ada dalam petunjuk kerja. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya kita juga harus memastikan bahwa apakah betul di suatu unit kerja itu sudah mengimplementasikan kebijakan mutu yang kita sepakati bersama. Kita juga kelengkapi dengan format-format yang kita buat untuk kebutuhan internal quality audit. Nah, jadi kita punya teman-teman yang kita bina, kita latih supaya mereka berprofesi sebagai internal quality auditor, gitu kan. Nah, itulah mereka nanti itu ke lapangan. Dan itu yang bisa memastikan bahwa walaupun kita memberikan layanan dengan coverage yang sangat luas di seluruh Nusantara, misalkan yang terkait dengan tutorial tatap muka, pelaksanaan ujian, tapi kebijakan itu sama. Nah, kita gunakan quality guideline sehingga dipastikan tidak akan timbul disparitas di lapangan. Jadi ada pemerataan kualitas ya. Wah, ini pantas saja ini tingkat partisipasi dan juga antusiasmenya tinggi sekali, apalagi di Universitas Terbuka Jakarta ya, dari tahun ke tahun angka mahasiswanya terus naik begitu ya. Namun dari UT Jakarta sendiri ya Pak Edward, untuk lulusan SMA maupun pekerja, apakah ada inisiatif khusus atau program khusus untuk mendorong ayo kita lanjut ke UT aja untuk pekerja dan lulusan SMA begitu? Oh iya, tentunya kita mengarah ke sana ya. Kita melakukan sosialisasi, promosi maupun juga edukasi kepada calon-calon lulusan SLTA yang diharapkan bergabung dengan kita. Itu bisa melalui media offline maupun juga media online.
Dan kita juga ikut untuk tatap mukanya barangkali seperti kegiatan EduFair maupun juga di Car Free Day itu kita laksanakan. Nah, media luar ruang juga ada di stasiun MRT, KRL maupun juga car branding itu kita masang videotron dan juga light box. Jadi segala media kita gunakan, tapi pada tahun 2024 ini kita lebih kepada media digital. Lebih ke arah dengan fleksibilitas dan juga kualitas yang ditawarkan, Betul. harusnya dari mulut ke mulut pun ini sudah menjadi Iya, media betul. marketing Iya, tersendiri betul. ya dari Word of mouth mahasiswa. ini, iya. Word of mouth itu Betul. sangat efektif ya, Iya. begitu. Saya ke Prof. Ojat Betul. lagi. Iya. Nah, namun untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga mutu kualitas dan juga dengan segala quality insurance ini, bagaimana yang ditempuh, inisiatif-inisiatif apa yang ditempuh dari UT Nasional sendiri? Ya, untuk memastikan bahwa memang kualitas merupakan satu-satunya pilihan hidup yang kita tempuh, kita itu kan seluruh perguruan tinggi baik negeri dan swasta itu di bawah ada di bawah koordinasi BAN PT, bahwa program studi yang kita tawarkan, universitas yang kita jalankan itu ada di bawah kendali BAN PT untuk masalah kualitasnya. Alhamdulillah UT baru saja menerima akreditasi A untuk APT, akreditasi perguruan tingginya. Dan ini merupakan hadiah ulang tahun yang ke-40 UT. Momentum yang pas sekali ya. Baru dan insya Allah nanti pada saat penyelenggaraan wisuda di Pondok Cabe, kami sudah mengundang Direktur dari BAN PT untuk hadir kita menyerahkan SK tersebut. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Nah, di samping itu kita bukan hanya mengundang pihak BAN PT atau Badan Nasional Pendidikan Tinggi untuk hadir ke tempat kita, itu kan wajibnya. Tetapi kita juga secara volunteer menghadirkan International Quality Standard Agency untuk datang ke UT. Misalnya untuk pendidikan jarak jauh kita telah secara reguler kita mengundang yang namanya ICDE, International Council for Open and Distance Education. Kita hadirkan para quality reviewer dari sana ke tempat kita untuk memastikan bahwa praktik penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang kita lakukan sejalan dengan standar kualitas yang berlaku secara global. Nah, di samping itu kita juga menghadirkan ISO Quality Assurance Agencies, itu banyak ke tempat kita gitu, hadir ke tempat kita untuk memastikan juga bahwa internal management, bisnis proses yang kita tempuh sesuai juga gitu kan dengan standar mutu yang dianut oleh Quality Assurance ISO tersebut. Jadi itu bentuk komitmen UT dan untuk memastikan bahwa layanan atau praktek penyelenggaraan jarak jauh yang kita lakukan itu bagus dan diharapkan dengan proses yang bagus akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus dan ini terbukti. Pada saat pemerintah, ini salah satu contoh saja, pada saat pemerintah kemarin merekrut CPNS, berita viral dari BAKN, Badan Intelijen Kepegawaian Negara, pada tahun 2019 pemerintah merekrut CPNS yang besar sekitar 30 ribuan dan 50%-nya sebanyak 9.436 adalah lulusan UT yang lolos. 50%-nya lebih. Iya, artinya apa? Artinya bahwa kualitas lulusan UT sekarang sudah bisa berkompetisi dengan lulusan dari perguruan tinggi lain yang telah lebih dulu lahir di negeri ini. Gitu Luar kan? biasa sekali ya. Ini semakin menarik ya berbicara mengenai pencapaian atau prestasi UT selama 40 tahun perjalanannya. Kita kan ngobrol-ngobrol lagi Prof. Ojat dan Pak Edward, namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetap di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita, Saudara. Masih melanjutkan obrolan kami mengenai 40 tahun dedikasi Universitas Terbuka bagi Pendidikan Bangsa, komitmen UT sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum dengan sistem perkuliahan online yang fleksibel, terjangkau, dan berkualitas. Nah, saya kembali ke Prof. Ojat. Sebagai universitas yang mengedepankan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh, tentunya tidak lepas ya dari teknologi, namun dari UT sendiri bagaimana terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada? Ya, saya harus mengatakan bahwa kemajuan yang dicapai oleh UT saat ini sangat tidak terlepas dari kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Nah, kemajuan yang dicapai oleh PTJ manapun di belahan dunia itu sangat dipengaruhi oleh kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi. Nah, ketika dulu orang bicara tentang komputer, tentang CMC tadi atau pemahaman internet, UT yang telah lebih dulu mengimplementasikan itu untuk kepentingan proses pembelajaran. Visioner sekali. Sehingga kalau orang-orang pada saat ini bicara tentang online learning, sebenarnya itu adalah merupakan pengalaman UT yang sudah sangat lama. Udah hatam ya. Dan udah hatam. Bahkan dalam setiap perkembangan dan tahapan kemajuan itu, banyak yang terobosan-terobosan itu yang kita lakukan. Seperti saat ini pemanfaatan augmented reality, virtual reality, extended reality, XR itu kan, itu sudah kita lakukan di dalam kurikulum yang kita tawarkan. Pemanfaatan metaverse untuk kepentingan kualitas kurikulum itu kita lakukan. Sekarang gitu kan banyak ramai dibicarakan di masyarakat tentang ChatGPT dan sebagainya. Tentu itu juga merupakan kajian yang sangat strategis yang kita lakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan yang dilakukan gitu akan menyesuaikan atau beradaptasi dengan kemajuan yang saya sudah bilang teknologi. Jadi itu yang saya sampaikan, bagaimana UT sebagai sebuah TJJ sangat eksesif di dalam menerapkan teknologi. Wah, menarik sekali ya. Nah, ini kan UT sudah berusia 40 tahun di tahun ini ya. Ibarat manusia sudah sangat matang begitu. Namun dari Prof. Ojat sendiri bagaimana melihat universitas terbuka 10 atau 20 tahun mendatang dengan segala pencapaiannya. Dan ini kebetulan Prof. Ojat juga Presiden AOU ya. Terkait dengan 10-20 tahun ke depan, saya ingin menyampaikan bahwa UT itu merupakan perguruan tinggi masa depan. Ya. Di mana seiring dengan kemajuan teknologi, maka pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, secara lebih luas atau secara lebih fleksibel. Teknologi di ujung jari. Orang bisa jadi sarjana, magister atau doktor gitu dengan memanfaatkan device yang mereka miliki, apakah laptop, iPad, dan sebagainya. Jadi ke depan itu gitu kan, saya melihat bahwa online learning akan semakin masif. Nah, sehingga UT menjadi pilihan strategis bagi masyarakat ketika mereka ingin meningkatkan kualitasnya ke pendidikan tinggi. Nah, alhamdulillah saat ini UT telah telah memberikan kesempatan itu, dan ini terbukti 70% mahasiswa UT saat ini adalah generasi muda yang berusia di bawah 25 tahun. Artinya anak-anak fresh graduate lulusan SLT sekarang mereka banyak tertarik menjadi UT. Jadi sekarang UT mulai banyak digandrungi oleh generasi milenial. Nah, sehingga saya berpesan kepada pemirsa, terutama kepada anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z itu kan, jangan berani mengaku sebagai generasi milenial kalau kuliahnya masih di kampus konvensional. Harus di kampus masa depan. Harus di kampus masa depan ya, universitas terbuka begitu. Terbuka, dari Pak Edward sendiri dari Universitas Terbuka Jakarta, apa visi misi yang akan dicapai mungkin 10-20 tahun ke depan? Iya, tentunya kita mendukung visi dan misi Universitas Terbuka secara umum. Kita akan menjadi UT daerah yang mendukung hal itu. Ya. Kalau kita lihat seperti yang Prof. Ojat bilang tadi, 70% itu sudah di bawah 25 tahun. Untuk Jakarta itu umur 18 sampai 25 itu sekitar 74,4%. Dan uniknya lagi, 72% dari seluruh mahasiswa UT Jakarta itu mereka yang bekerja. Jadi ada pergeseran tren ya, pergeseran tren. Jadi anak-anak sekarang tidak hanya mencari tempat kuliah, tapi juga ingin bekerja. Nah, di UT bisa, dia kuliah 1 semester, semester kedua tuh mereka sudah mulai nyari kerja. Sehingga makanya angka 72% itu tercapai untuk umur yang segitu. Nah, kita juga berkontribusi, pengennya itu 50-60% APK untuk Jakarta itu UT berkontribusi di situ. Kenapa? Karena memang kita yakin dengan penambahan APK itu akan lebih baik buat masyarakat ke depannya. Sesuai dengan misi UT memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ini bukti bahwa UT ini universitas masa depan ya. Ternyata minat dari generasi mudanya justru meningkat ya dari tahun ke tahun begitu. Singkat saja mungkin terakhir untuk Prof. Ojat sendiri, apa pesan dan harapan bagi Universitas Terbuka yang akan menginjak 40 tahun di tanggal 4 September 2024 ini ya Prof ya? Silakan. Ya, harapan saya ke depan mudah-mudahan ke depan UT menjadi pilihan bagi masyarakat. Mudah-mudahan UT seiring dengan peningkatan cita dan kualitas layanan
semakin baik, maka tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak bisa kuliah karena alasan ekonomis ataupun karena alasan geografis. Ada UT solusinya. Baik, kalau dari Pak Eto sendiri, apa pesan dan harapannya di usia yang menginjak 40 tahun ini Universitas Terbuka? Menyambung tadi yang disampaikan Prof. Ojat ya, itu persoalan pendidikan itu kan terkait dengan ekonomi, terus juga keinginan dari lulusan SLTA untuk bekerja, dan daya tampung dari perguruan tinggi. Nah, semuanya itu persoalan ekonomi misalnya, dan dalam biaya belajar di UT itu adalah sangat terjangkau dengan sistem pendidikan yang belajar dan ujian yang fleksibel, sehingga memungkinkan mahasiswanya untuk bekerja, dan dengan daya tampung yang juga cukup luas, sehingga dengan demikian biaya terjangkau, fleksibel, dan tertampung dengan banyak, menutup kemungkinan, ya, menutup alasan-alasan bagi masyarakat untuk tidak kuliah. Nah, dengan demikian karena UT bisa mengakomodir semua itu, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Semoga harapannya tercapai. Terima kasih banyak Prof. Ojat, dan juga terima kasih banyak Pak Eto sudah hadir di studio. Dengan adanya UT dan fleksibilitas dan juga kualitas yang ditawarkan, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Indonesia untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Ya baik pemirsa, sudah 30 menit saya menemani Anda. Saya Gita Hapsari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.